Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Dimas Putri dengan NPM 2231060002 dari Prodi Psikologi Islam. Di sini, saya akan mengenali Anda apa itu self concept. Pada bagian pendahuluan, self concept atau konsep diri. Nah, ini merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri, mencakup penilaian, keyakinan, sikap terhadap berbagai aspek pribadi seperti kemampuan, penampilan, peran sosial, dan identitas. Nah, di sini berikut adalah beberapa aspek-aspek dari self concept. Di antaranya yaitu ada konsep fisik. Nah, konsep fisik ini merupakan pandangan individu terhadap kondisi fisiknya, termasuk penampilan, kesehatan, kekuatan tubuh, dan keterampilan motorik individu. Dengan konsep diri yang positif biasanya merasa puas dengan tubuhnya dan memiliki kepercayaan diri aktivitas yang fisik. Lalu, ada konsep diri psikologis. Ini menggambarkan persepsi seseorang terhadap kondisi mental dan emosionalnya, termasuk bagaimana ia menilai kepribadiannya, suasana hati, dan cara berpikir. Individu yang memahami aspek ini dengan baik cenderung lebih stabil secara emosional dan mampu mengelola stres. Lalu di sini ada definisi self concept menurut Harlock. Self concept sendiri adalah pandangan, penilaian, dan persepsi individu terhadap dirinya sendiri yang mencakup berbagai aspek seperti fisik, psikologi, sosial, dan moral. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi self concept. 1. Pengalaman pribadi. Pengalaman hidup yang dialami individu seperti keberhasilan, kegagalan, atau pengalaman traumatis dapat membentuk persepsi dan penilaian diri. Lalu, kedua, ada interaksi sosial dengan keluarga, teman, dan orang lain di lingkungan sosial mempengaruhi bagaimana individu melihat dirinya. Umpan balik positif atau negatif dari orang lain dapat memperkuat atau merusak konsep diri seseorang. Yang tiga, ada pendidikan dan pengalaman akademik. Prestasi atau kesulitan dalam bidang akademik dapat mempengaruhi cara seseorang menilai kemampuannya. Pengalaman belajar yang dapat positif meningkatkan rasa percaya diri, sedangkan kegagalan akademik bisa mengurangi keyakinan diri. Yang keempat, lalu ada budaya dan nilai sosial. Budaya, norma sosial juga berperan penting dalam membentuk konsep diri. Setiap budaya memiliki standar dan nilai yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana individu menilai diri mereka berdasarkan peran sosial, identitas gender, atau status sosial yang mereka miliki. Nah, berikut adalah beberapa tips dan trik untuk mengembangkan dan memperbaiki self concept. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Lalu, yang kedua, Anda dapat mempraktikkan self concept. Lalu, yang ketiga, tetapkan tujuan yang realistis, tentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan, dan pastikan tujuan tersebut dapat dicapai. Lalu yang keempat, fokus pada kekuatan alih-alih terlalu pada fokus kelemahan atau kekurangan. Lebih baik memusatkan pada kekuatan dan prestasi yang telah dicapai. Lalu yang keempat, kelilingi diri dengan orang yang positif. Interaksi dengan orang yang mendukung, memberikan dorongan, dan menerima Anda apa adanya dapat meningkatkan konsep diri. Lalu berlatih penerimaan diri. Nah, menerima diri Anda dapat adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan, adalah langkah penting dalam membangun konsep diri yang sehat. Nah, lalu ketujuh, jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan tubuh yang baik berkontribusi pada meningkatnya rasa percaya diri. Nah, hindari pembandingan sosial yang negatif. Jangan terlalu sering membandingkan diri Anda dengan orang lain, terutama di media sosial. Nah, yang ke-9, ada visualisasikan diri. Ideal Anda membayangkan diri Anda dalam versi terbaik dan dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Serta terima kebijakan kritik. Konstruksi adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Nah, di sini ada beberapa pengalaman mengenai self concept atau konsep diri. Nah, dulu saya sering merasa kehilangan arah dalam hidup. Namun setelah memahami konsep insecure, saya mulai fokus pada beberapa hal yang membantu saya tumbuh. Saya mengenali diri sendiri lebih baik, memperbaiki hubungan sosial, menetapkan cita-cita yang jelas. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang membahas tentang konsep diri atau self concept. Yang pertama, ada jurnal konsep diri dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan pada siswa SMP ke Kota Yogyakarta. Jurnal ini berisikan konsep siswa berimbang antara memiliki konsep diri yang rendah dengan memiliki konsep diri yang tinggi. Kedua, dari aspek-aspek konsep diri diperoleh hasil yang memiliki konsep diri kerja akademik yang tinggi sebanyak 26 siswa, konsep diri keluarga yang tinggi sebanyak 257 siswa, sedangkan konsep diri fisik yang tinggi yaitu. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.